Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam ayat demi ayat ini, ketika kita baca dari ayat pertama sampai dengan yang ke-13, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya Daud ini sedang berbicara bahwa di dalam dunia ini hanya Tuhan sendiri yang bisa kita percaya. Hanya Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan dan masa depannya. Itulah sebabnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud ingin menyatakan imannya, menyatakan keyakinannya bahwa sebenarnya berharap kepada dunia ini itu sia-sia. Tetapi berharap kepada Tuhan, itulah jaminan hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masa sulit yang sementara kita hadapi di hari-hari ini, kita perhatikan kita tidak hanya sedang berhadapan dengan sebuah virus, ya, tetapi kita juga berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, baik secara politik, secara sosial, secara ekonomi. Di dalam berbagai segi tidak ada jaminan sama sekali ke depan itu kita mau jadi apa. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan kita apakah menjadi lebih baik ataukah lebih buruk. Di dalam himpitan dan tekanan, Daud juga merasakan bahwa sebenarnya dia seolah-olah tidak lagi memiliki masa depan. Baik ketika dia berhadapan dengan Goliat, dengan bangsa Filistin, dengan bangsa-bangsa lain, bahkan berhadapan langsung dengan Saul, dia menjadi seorang pelarian. Dia harus menghindari pertumpahan darah. Dia harus menghindari supaya tidak tertangkap. Itu merupakan proses yang tidak enak. Bahkan karena pengharapan itu begitu kecil, dia pernah sekali waktu berbuat seolah-olah dia seperti orang gila. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia berpikir tidak ada lagi masa depan. Perjuangannya begitu berat, tetapi satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan di dalam hidupnya adalah dia tetap percaya kepada Allah. Amin. Dia tetap berpegang kepada janji Allah, dan itulah sumber kekuatan yang membuat dia bisa melewati semuanya, sehingga sesuatu secara manusia ketika berpikir tidak ada lagi masa depan, Tuhan sanggup membalikkannya. Tuhan sanggup mengubahnya. Kalau kita perhatikan, ada beberapa tokoh Alkitab, tidak hanya Daud,
yang mengalami tekanan-tekanan sehingga berpikir bahwa sebenarnya mereka tidak punya masa depan. Ketika kita berbicara tentang Yusuf, di antara saudara-saudaranya, dia anak yang paling disayang oleh orang tuanya. Dan karena kebencian saudara-saudaranya, Yusuf harus ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, dijual menjadi budak di tanah Mesir. Di sana dia juga berhadapan dengan situasi yang tidak bagus, sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara yang sebenarnya secara manusia tidak ada lagi masa depan buat dia, tidak ada lagi pengharapan buat dia. Tetapi kita lihat sebuah keyakinan, iman itu sanggup mengubah segala-galanya. Yusuf yang seharusnya secara manusia tidak punya masa depan, ya, karena imannya, hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang penting di tanah Mesir. Kalau kita gali dari satu tokoh ke tokoh yang lain, kita menemukan dan kita bisa simpulkan bahwa semua tokoh-tokoh Alkitab ini mengalami masa-masa gelap di dalam hidupnya, masa-masa di mana mereka mengalami putus asa, masa-masa di mana mereka tidak lagi percaya kepada orang lain, masa-masa di mana mereka ini tidak punya pengharapan. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka, iman dan keyakinan mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan, itu adalah sumber kekuatan yang memampukan mereka melewati segala rintangan dan tantangan hidup, sehingga mereka diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Tentunya kembali kepada situasi yang terjadi di masa sekarang yang sedang kita hadapi ini, kita melihat mengapa saudara-saudara kita mereka melakukan aksi demo sedemikian rupa, sampai-sampai ada tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Itu semua karena pengharapan yang mulai pudar. Boleh dikatakan semua orang terdampak dengan situasi ini, baik kaum buruh, baik pengusaha, baik UMKM dan lain sebagainya, pendeta juga terdampak. Semuanya mengalami hal yang sama, kesulitan yang sama. Dan ketika ada sebuah pertanyaan, kira-kira sampai kapan pandemi ini, virus ini akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya jawaban ini menunjukkan bahwa kita manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia di tengah masa yang sulit ini, manusia itu ada batasnya. Dan tidak bisa menjamin 100% kita bisa terbebas, kita terlepas, bahkan meraih masa depan yang baik. Tidak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin itu. Lalu kepada siapa kita berharap? Apakah dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita, dengan jabatan, dengan berkat yang kita miliki? Manusia terbatas. Ada waktunya dia hidup di dalam dunia ini. Artinya manusia itu makhluk yang fana. Dan segala harta benda, kedudukan, jabatan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan semuanya akan berlalu. Lalu kepada siapa kita harus menaruh pengharapan kita ketika kita tahu situasi seperti itu? Pemazmur mengajak kita semuanya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya taruhlah pengharapan kita kepada Allah, kepada Tuhan, sumber berkat dalam hidup kita.
Sehingga sekalipun kita melewati masa yang sulit seperti masa sekarang ini, kita ingat firman Tuhan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Kenapa kita tidak takut bahaya? Karena kita punya sumber pengharapan yang jelas, Tuhan yang hidup. Seringkali saya sampaikan bahwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia menebus kita dengan darahnya. Dia mati di atas kayu salib. Dia memberikan hidupnya supaya kita ini menjadi milik kepunyaannya. Dan dia berkata, aku gembala yang baik. Aku mengenal satu persatu dari domba-dombaku. Artinya dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia mengenal hati kita. Dia mengenal pergumulan kita. Pergumulan yang mungkin di dalam hidup kita ini sedang bertanya, ke depan ini keluargaku bagaimana? Ke depan ini aku bagaimana? Ke depan ini aku harus apa? Kita melihat bahwa gembala yang baik itu, dia tidak hanya cuma mengenal, tapi dia berkata, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu adalah wujud pengorbanan yang Tuhan berikan. Kalau nyawa saja dia berikan, apalagi hanya masa depan kita. Amin. Dia mau membela kita dengan segenap hidupnya, dengan seluruh kemampuannya, sehingga di masa yang sulit, di masa yang sedang kita hadapi, di masa yang sedang kita lewati, mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau menjadikan Allah sebagai sumber rasa aman dan ketenangan kita. Mungkin kita sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang saya tidak tahu. Masing-masing pribadi lepas pribadi mengalami pergumulannya masing-masing. Tetapi Tuhan tahu hati kita masing-masing. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara juga percaya seperti yang saya percayai, maka percayalah hari ini juga Tuhan mendengar pergumulan. Dia tahu hatimu. Dan dia siap memberikan rasa aman dan tenang. Rasa tenang itu terjadi ketika persoalan dalam hidup kita itu terselesaikan. Rasa tenang itu terjadi ketika kita mendapatkan sebuah jaminan dalam hidup kita. Rasa tenang itu terjadi ketika kita ini mendapatkan jawaban terhadap segala pergumulan kita. Dan Tuhan sanggup memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Lalu dari hal ini kita perhatikan, Daud berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang pertama, Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia mendapatkan rasa tenang, rasa aman. Dan yang kedua, dia berkata, menyatakan imannya bahwa memang benar Tuhan itu adalah gunung batu di dalam hidupnya yang membuat dia tidak lagi goyah. Artinya Tuhan itu sanggup mengangkat kita, Tuhan itu sanggup menguatkan kita, sehingga apapun persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini, ya, kita tetap kuat di dalam iman kita. Kita tetap berjalan, ya, dengan iman kita. Kita tidak lagi takut terhadap situasi kondisi yang terjadi. Tentunya iman kita diuji oleh kenyataan hidup. Iman kita itu tidak diuji ketika kita sedang duduk di dalam gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi iman kita itu akan mengalami ujian melalui kenyataan hidup. Persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan,
persoalan pelayanan, persoalan dengan hal-hal yang lain, pendidikan anak-anak kita, masa depan mereka, ya, situasi yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Itu yang akan menguji iman kita. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan adalah gunung batu dalam hidup kita, maka iman kita itu akan tetap kuat. Gunung batu berbicara tentang perlindungan. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi kita, melepaskan kita dari segala bahaya yang terjadi di sekitar kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari hal itu. Secara manusia kita berhadapan dengan bahaya yang mengintai di segala tempat. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, Tuhanlah gunung batu keselamatanku, Tuhanlah perlindungan kita yang sebenarnya. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saya yakin dan percaya ibadah yang kita kerjakan itu tidak sia-sia semuanya. Amin. Di dalam perjanjian lama dicatat bahwa orang yang beribadah, ya, Tuhan akan memberkati makanannya, minumannya. Dan satu hal yang disampaikan oleh firman Tuhan, Tuhan juga akan menjauhkan sakit penyakit dari hidupnya. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, yakin dan percayalah, Tuhan sanggup menjauhkan kita dari virus yang sementara ini merajalela. Amin. Tetaplah jadikan Tuhan perlindungan kita. Lalu pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Daud ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kita dapatkan pelajaran tentang iman, tentang keyakinan. Apa yang membuat Daud begitu yakin bahwa Allah adalah gunung batu dalam kehidupannya yang memberikan keselamatan? Apa yang membuat Daud begitu yakin bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, mendapatkan jawaban dalam hidupnya? Saya melihat di sini bahwa Daud begitu yakin. Yang pertama, karena dia punya pengenalan yang benar kepada Tuhan. Jadi artinya penting sekali kita mengenal Tuhan yang kita miliki. Penting sekali kita mengenal Yesus Gembala yang baik, yang selalu menuntun langkah hidup kita. Pengenalan yang benar akan membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran yang selanjutnya. Lalu bagaimana kita bisa mengalami pengenalan yang benar? Daud mencatat ini semua karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dengan kata lain, pengenalan yang benar itu akan kita temukan ketika kita punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa punya pengalaman dengan Tuhan? Kalau kita mau membawa hidup kita masuk di dalam kehidupan iman, melangkah dalam iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Dia hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jadi inilah yang membuat Daud begitu kuat, karena dia punya keyakinan bahwa dia mengenal siapa Allahnya. Bahkan dia berkata dalam pengenalannya kepada Allah, kepada Tuhan, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tentu syair-syair itu menjadi syair-syair yang begitu indah, yang bisa dinyanyikan, bahkan sering juga kita nyanyikan. Tetapi itu pernyataan dari Daud yang menunjukkan bahwa pengalaman bersama dengan Tuhan
itu akan membuat imannya lebih hari lebih kuat. Kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Dan yang kedua, apa yang membuat Daud begitu yakin sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya Allah saja gunung batuku. Yang membuat dia begitu yakin adalah hubungan yang terus menerus dibangun dengan Tuhan. Kadang-kadang kesulitan hidup, persoalan yang terjadi itu sering melemahkan kita, sehingga kadang kita lebih fokus kepada persoalan itu sehingga melupakan bahwa kita perlu punya waktu dengan Tuhan. Jadi dua hal ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud, yang saya percaya di tengah masa sulit dan penuh bahaya ini kita juga perlu melakukannya. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Kasih setia dan pengenalan akan Allah ini sudah dilakukan oleh Daud, sehingga sekalipun melalui proses yang sangat berat dalam hidupnya, Tuhan membawa dia, Tuhan mengangkat dia, dan Tuhan memberkati hidupnya. Saya rindu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, khususnya dalam pemazmur ini, pemazmur 62 ini, berkat yang dialami Daud itu juga boleh kita alami semuanya. Amin. Sekalipun kita melalui proses demi proses dalam hidup kita, orang berpikir bagaimana masa depan kita, orang berpikir bagaimana dalam situasi yang seperti ini kita tetap diberkati. Secara manusia mustahil, karena usaha pekerjaan itu mengalami penurunan semuanya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup memberkati kita di dalam kondisi apapun. Sekalipun tahun ini kita berjalan seperti dalam lembah kekelaman, Tuhan sanggup memberkati sehingga terang itu muncul yang membuat kegelapan itu sirna dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus percaya dan kita harus berani menyatakan iman kita, keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang sangat kita kenal dan yang sangat mengenal kita, dan Dia sanggup memberkati kita dan melepaskan kita sehingga kita melewati masa-masa yang sulit ini dengan keyakinan penuh bahwa perlindungan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
setia.